Saudara sekalian, Bapak Ibu di rumah yang terkasih, 29 Juli Gereja senantiasa merayakan peringatan wajib Santa Marta. Siapakah Santa Marta itu? Hari ini ada dua pilihan bacaan sebetulnya. Bacaan Injil dari Yohanes 11 maupun dari Lukas 10. Kedua-duanya berbicara mengenai persahabatan antara Marta dan Tuhan Yesus. Berbicara Santa Marta tidak dapat dipisahkan dari dua saudara-saudarinya yang lain, yaitu Maria dan Maria dan Lazarus. Yesus bersahabat dengan tiga kakak beradik ini. Yang sulung namanya Lazarus, lalu dua saudarinya, Maria dan Marta. Kita tahu persahabatan Yesus dengan tiga kakak beradik ini, baik dalam Lukas 10 maupun dalam Yohanes 11. Dalam Lukas 10, peristiwa persahabatan itu dimulai ketika Yesus juga hadir di rumah kakak beradik ini. Dan ketika Yesus hadir, Maria duduk bersimpuh di hadapan Yesus, sedangkan saudarinya yang lain, Marta, sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Sehingga Yesus pernah berbicara kepada Marta dalam Injil Lukas 10. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tampaknya persahabatan dengan Yesus berlanjut ketika yang sulung bernama Lazarus wafat. Dalam Injil Yohanes 11 kita berjumpa dengan tiga kakak beradik ini menjelang hari raya Paskah. Mengapa menjelang hari raya Paskah? Karena saat itu Lazarus wafat. Dan beberapa hari setelahnya Yesus datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur karena kematian saudaranya itu. Ketika Marta mendengar Yesus datang, terjadilah dialog iman antara Marta dan Yesus mengenai kebangkitan. Dalam dialog ini, Yesus menegaskan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya." Kalau demikian, bagaimanakah pribadi Santa Marta dapat digambarkan? Pertama, Marta adalah sosok pribadi yang bersahabat dengan Yesus. Persahabatan itu tercermin dari bagaimana Marta mengekspresikan kegembiraan ketika Yesus datang ke rumahnya, menyiapkan makanan dan minuman, dan sangat aktif dalam perkara-perkara menyambut kehadiran Yesus. Marta bukan hanya pribadi yang bersahabat dengan Yesus bersama dengan saudari dan saudaranya yang lain, Maria dan Lazarus. Tetapi lebih daripada itu, Marta adalah pribadi
yang berdialog dengan Yesus, yang mempertanyakan dan berdiskusi tentang kebangkitan bersama dengan Yesus. Hingga akhirnya ia sampai pada kata, "Ya Tuhan, aku percaya." Diskusi dan dialognya selesai dan sampai pada iman, "Aku percaya." Saudara sekalian, jika demikian, apa implementasinya bagi kita? Di tengah situasi pandemi ini, kita tetap diajak meneladan Marta sebagai pribadi yang senantiasa mau bersahabat dengan Yesus. Bukan hanya secara pribadi, tetapi juga dalam keluarga, seperti Marta, Maria, dan Lazarus. Yang kedua, di tengah kesulitan beriman karena suasana pandemi ini, Marta masih menawarkan suatu cara hidup untuk senantiasa berdiskusi, berdialog, hingga akhirnya sampai pada proses "aku percaya" dengan Yesus. Pertanyaan reflektif yang mungkin menginspirasi hidup beriman kita pada hari ini adalah: pertama, apakah aku pribadi yang sungguh mau bersahabat pula dengan Yesus seperti Marta bersahabat? Yang kedua, apakah aku sampai pada iman percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus dalam suatu diskusi dan dialog iman, mempertanyakan Allah, mempertanyakan kebangkitannya, berdialog dengan Tuhan, dan akhirnya sampai pada proses "Ya Tuhan, aku percaya." Saudara, semoga inspirasi hidup Santa Marta yang kita peringati hari ini juga menginspirasi hidup kita untuk mencintai Yesus, bersahabat dengannya, dan senantiasa melibatkan Yesus dalam hidup kita, dalam diskusi dan pikiran kita, hingga sampai pada "aku percaya." Tuhan memberkati.